Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada malam hari adalah Penatua Sony Mokalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir di dalam segala hal dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Untuk itu, marilah kita sujud menyembah, memuji, dan membesarkan namanya yang kudus dan agung di dalam ibadah saat ini. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 4 ayat 1, bait 1 dan 6. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sujud di hadapan-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan di tengah syukur tersebut kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah malam hari ini. Hadirlah dalam ibadah ini, serta layakan kami untuk berada di hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 6 yang kita baca secara silih ganti. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Jemaat Tuhan, mari bernyanyi kembali dari Gita Bakti 4, bait 1 dan 2, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa.
Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami kembali bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini, di mana kami akan beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah rumah tangga. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati kami semua, sehingga apa yang kami baca, kami dengar bersama, itu akan memberikan kekuatan iman yang baru bagi kami untuk tetap setia hanya kepada Tuhan. Untuk itu mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapi, sehingga sebentar boleh berkata-kata seturut dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas ya pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Injil Lukas 11 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Harapan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Di mana ini adalah rangkaian bacaan pasal yang ke-11 perihal doa. Kalau kita baca sebelumnya di ayat-ayat pertama, di mana Yesus mengajarkan hal berdoa yang baik. Dan bacaan kita pada malam hari ini mau menekankan bahwa Injil Lukas mau menyampaikan bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan dengan ketulusan, dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab sesuai dengan harapan kita. Kalau bacaan kita juga pada malam hari ini mau menekankan bahwa Roh Kudus bekerja, di mana Rasul Paulus juga menyampaikan bahwa dalam kehidupan kita umat manusia ada dua roh, yaitu roh jahat dan roh yang baik. Dalam hal bacaan kita menyampaikan bahwa roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang baik.
di mana Yesus mau menyampaikan, mau mengingatkan kepada umat untuk meminta dengan pertolongan Roh Kudus. Awal dari bacaan di mana murid-murid Yesus meminta kepada Yesus untuk mengajarkan hal berdoa yang baik. Sebagaimana Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan Yesus menyampaikan apa yang kita baca pada malam hari ini. Di mana Yesus mau mengingatkan kepada umat ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetok, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati. Dengan kita bergaul, bersahabat, yang akrab dengan Allah, dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam bacaan ini juga memberikan contoh-contoh di mana pada ayatnya yang ke-11, Yesus memberikan perumpamaan di mana bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Berikutnya, atau kepadanya atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini contoh yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid pada waktu itu, juga kepada kita semua, di mana tidak akan mungkin ayah akan memberikan ular ketika anaknya meminta ikan. Sebaliknya, tidak akan mungkin ayahnya akan memberikan kalajengking ketika anaknya meminta telur. Itu artinya ada keikatan yang akrab, ada keikatan atau keakraban Bapa dan juga anak. Artinya ada komunikasi yang baik, ada hubungan yang baik yang terjalin di antara Bapa dan anak. Sehingga tidak akan mungkin bapaknya akan memberikan kecelakaan kepada anaknya. Tidak akan mungkin bapaknya akan memberikan hal yang buruk kepada anaknya. Ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus untuk lebih mudah kita memahami bahwa ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita meminta kepada Tuhan dengan memohon kepada pimpinan Roh Kudus, sekalipun permohonan kita, sekalipun doa kita belum bisa kita dapatkan, belum bisa kita nikmati, tetapi melalui Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati, bahkan menghadapi dengan penuh kesabaran. Untuk itu Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yaitu Roh Kudus Allah, bahwa Dia akan memampukan kita ketika kita belum mendapatkan apa yang kita sampaikan atau pohonkan kepada Allah. Kalau kita membaca Sabda Bina Umat, bacaan malam, di sana ada sedikit atau ada cerita satu keluarga yang mengalami musibah atau mendapatkan COVID positif corona. Di situ diceritakan bahwa ketiga orang atau dalam keluarga itu ada ibu, bapak, dan anak-anak, semuanya teristimewa. Ibu dan anak-anak mendapatkan kesembuhan. Tetapi sebaliknya dengan bapak atau suami justru meninggal. Dan pertanyaan bagi ibu dan anak-anaknya, mengapa setiap hari kami berdoa, mengapa setiap hari kami meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, bukannya mendapatkan kekuatan kesembuhan, tetapi Tuhan memanggil bapaknya. Dan itu kita juga tidak bisa harus menyalahkan Tuhan. Kita tidak boleh
nyalakan kuasa Tuhan. Tetapi dengan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan akan memampukan keluarga atau teristimewa seorang ibu dan anak-anak untuk menghadapi semua itu. Di mana mereka akan dikuatkan, mereka akan diberikan penghiburan yang dari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk Roh Kudus bekerja, untuk memampukan kita semua menghadapi kondisi apapun yang ada di depan kita. Sekalipun kita sujud, berdoa, meminta kepada Tuhan, tetapi kita kembalikan semuanya ke dalam kehendak Tuhan. Tuhanlah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan yang tahu apa yang menjadi keinginan kita. Kita diminta hanya untuk berdoa dengan memohon pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga yang menjadi keinginan kita, satu saat Tuhan berjanji Dia akan genapi, Dia akan tepati sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi situasi saat ini memang semuanya dalam kesulitan. Diakibatkan karena pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak berhenti untuk memohon kepada Tuhan untuk supaya apa yang dialami oleh bangsa kita, oleh dunia ini terkait dengan pandemi COVID-19 untuk dipulihkan. Tuhan pasti akan menjawab. Tapi waktu Tuhanlah yang harus kita imani bahwa Dia akan menjawab semuanya tepat pada waktunya. Kita diminta hanya untuk selalu memohon dan menyerahkan kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Seringkali kita kecewa, seringkali kita putus asa ketika kita meminta dan belum juga dijawab oleh Tuhan. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan sebagai umat yang percaya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam kondisi sesulit apapun saat ini, atau pergumulan yang seberat apapun yang kita hadapi, kita percayakan kepada Tuhan dengan memohon kuasa Roh Kudus untuk kiranya memampukan kita untuk menghadapi semua yang ada di depan kita. Pasti Tuhan akan menolong melalui Roh-Nya yang kudus. Tetapi Bapak Ibu, kembali kita diingatkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberikan keajaiban-keajaiban di luar akal sehat kita, di luar akal pikir kita. Dan Tuhan sanggup memberikan mujizat yang besar. Kita kembalikan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk kita. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Jangan kita menuntut atau memaksa Tuhan, bahkan atau apalagi menyalahkan Tuhan ketika doa-doa kita belum juga terjawab. Ketika keinginan-keinginan kita belum terwujud. Jangan kita salahkan Tuhan, jangan kita salahkan Allah. Tetapi marilah kita melihat diri kita. Apakah kita sudah layak, apakah kita mengundang Roh Kudus untuk menuntun atau memampukan kita. Yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mempercayakan kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita, akan memampukan kita untuk menghadapi kondisi seberat apapun, pergumulan seberat apapun. Dan percaya Tuhan akan menolong. Dia berjanji, pasti Dia akan tepati. Sebagaimana yang Dia lakukan, ada begitu banyak yang di luar akal sehat manusia. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Dia yang berkuasa di atas kehidupan kita. Kita jangan takut, jangan khawatir. Jangan kita kecewa. Jangan kita ragu akan kekuasaan Tuhan. Kita selalu mempercayakan hanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya ketika kita sakit, ketika kita bergumul, kita
undang Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Karena Lukas, kitab Injil Lukas ini selalu menekankan tentang Roh Kudus yang akan bekerja dalam pelayanan maupun dalam segala hal yang kita lakukan. Roh Kudus yang akan menuntun, bahkan memampukan setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, terus berhubungan baik dengan Tuhan. Terus saling jalin keakraban dengan Tuhan di dalam doa, di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan-perkataan kita. Biarlah kita dipakai, dijadikan Tuhan sebagai alat di tangannya untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Jangan kita hanya meminta untuk pribadi kita, diri kita, tetapi kita juga meminta untuk kita dimampukan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang. Sehingga tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang diselamatkan melalui Yesus Kristus, nyata di mana kita hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan malam ini. Biarlah kita semua dikuatkan, teristimewa iman percaya kita kepada Tuhan. Hubungan erat terus kita jalin dengan Tuhan. Juga ketaatan kesetiaan kepada Tuhan kita terus tingkatkan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia yang berkuasa di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Untuk itu kita percaya, kita jangan takut, jangan kita ragu. Yakin dan percaya Tuhan sanggup memberi yang terbaik bagi kehidupan kita, baik pribadi kita, keluarga maupun persekutuan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberikan penyegaran kembali, kekuatan iman bagi kita untuk melangkah sekalipun dalam pergumulan. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Tangan-Mu menjadi penolongku, karena aku pilih titah-titah-Mu. Karya selamat Tuhan ku rindukan, dan Taurat-Mu jadi kesukaanku. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kalau pada malam hari ini Engkau sudah memberikan waktu bagi kami untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami kembali diingatkan oleh firman-Mu untuk terus menyerahkan kehidupan hanya ke dalam kehendak Tuhan, baik di dalam doa kami. Biarlah kami selalu hanya bersandar kepada Tuhan. Setiap doa-doa yang kami naikkan, biarlah Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia.
Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami tubuh yang lemah karena sakit. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka. Tuhan menjamah mereka. Tuhan memulihkan mereka. Teristimewa makanan, minuman, obat-obat yang dipakai untuk kesembuhan. Untuk mendukung proses kesembuhan mereka, biarlah Tuhan kuduskan. Sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan kesembuhan yang sempurna. Juga Tuhan kuatkan iman percaya kepada Tuhan, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang bergumul karena ada begitu banyak beban dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Biarlah Tuhan memampukan mereka melalui Roh yang kudus, sehingga mereka tetap kuat, tetap tabah dan sabar untuk menghadapi semua yang dihadapi saat ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka kemampuan, bahkan mereka boleh mendapatkan kemenangan dari persoalan pergumulan yang ada, karena yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapa di sorga, biarlah saudara-saudara kami ini terus diberkati Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersuka cita karena ketambahan usia baik pribadi maupun keluarga. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Biarlah sukacita yang dirasakan saat ini itu boleh mengantar mereka untuk tetap setia dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau sudah menyertai mereka di tahun sebelumnya, kami yakin Engkau akan juga menyertai dan menolong mereka di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk gereja kami GPIB Betania. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati gereja kami, teristimewa pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan melayani di Jemaat GPIB Betania. Para pendeta-pendeta yang melayani di Jemaat Betania, Engkau kiranya memberkati. Biar mereka dimampukan Tuhan untuk menjadi gembala kami yang baik, untuk menjadi pelayan-pelayan yang selalu menguatkan umat-Mu di Jemaat GPIB Betania. Untuk itu Tuhan, Kau juga memberkati para presbiter, penatua diakon, mampukan juga kami untuk tetap setia melayani Tuhan di Jemaat Betania. Pengurus ke-6 Pelkat, Tuhan juga memberkati. BPPJ, sekretariat, kostor penjaga malam, semua yang terlibat di jemaat, di pelayanan Jemaat Betania, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah kami terus bergandengan tangan bersama-sama untuk melayani Tuhan di Jemaat Betania, sehingga umat yang kami layani di Jemaat Betania dikuatkan, teristimewa iman percaya mereka kepada Tuhan semakin kuat, semakin percaya bahwa Tuhanlah penolong, Tuhanlah yang akan terus memberkati, memberikan kekuatan bagi umat-Mu. Bapa di sorga, terima kasih, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kalau Tuhan boleh terjadi pandemi COVID-19 yang saat ini di seluruh dunia, kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan bagi kehidupan kami umat yang ada di bangsa Indonesia maupun di dunia saat ini. Untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap taat kepada Tuhan. Dengan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan, maka apapun yang kami alami saat ini, pandemi COVID-19, kami yakin dan percaya kami akan mampu melewatinya karena Tuhan yang menolong. Untuk itu Tuhan berkatilah pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, semua aparat keamanan, polisi, tentara, dan juga para medis. Biarlah Tuhan menolong, memberkati mereka, memampukan mereka semua untuk melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, teristimewa, takut akan Tuhan. Biarlah mereka menjalankan itu dengan ketulusan, keikhlasan, sehingga bangsa kami akan semakin baik, semakin kuat dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Untuk itu Tuhan tolong juga kepada
saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit karena COVID-19. Tuhan juga memberkati dan menjamu mereka sehingga mereka kembali kuat, kembali sehat, dan kembali ke dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon juga kepadamu bagi janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka, teristimewa para lanjut usia, Engkau kuatkan mereka, teguhkan mereka, teristimewa iman percaya mereka kepada Tuhan. Sehingga sekalipun mereka terbatas saat ini yang mereka alami, mereka tetap kuat, tetap sehat, tetap percaya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk saat ini umat-Mu yang sedang bergumul. Secara pribadi maupun keluarga, Tuhan kiranya mendengar setiap permohonan yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang mengetahui kebutuhan kami. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Sungguh banyak yang kami mau sampaikan kepadamu. Namun Engkau yang mengetahui apa yang ada dalam hati kami yang paling dalam. Kami percaya Tuhan akan menolong seturut kuasa-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus ikhlas sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Mari bernyanyi dari Kidung Keesian 379 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu
Mari kita berdoa. Inilah Tuhan sebagian dari persembahan syukur kami. Kiranya berkenan di hadapan-Mu sekalipun kecil jumlahnya. Kami percaya Tuhan akan memberkatinya dan persembahan ini berguna untuk pelayanan gereja di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, berikut warta sektor Rabu 10 Februari 2021. Ibadah rumah tangga yang akan datang pada tanggal 17 Februari 2021 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat besok tanggal 11 Februari 2021 dilaksanakan secara masing-masing Pelkat. Yang ini GP, PKP, dan PKB secara ruling. Dan Pelkat PKLU dilakukan secara virtual. Ucapan terima kasih diberikan ke pelayan firman Penatua Sony Mokalu yang sudah melayani di ibadah rumah tangga malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga, pelayanan dan pekerjaannya. Ucapan terima kasih ditujukan juga kepada pemusik, pemandu lagu, dan tim IT. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ritual malam ini dan akan melanjutkan ibadah yang aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempat nan sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya. Ku aman dalam tangannya. Yesus Juru Selamat, penopang ajaib, penopang bagi hidupku. Bebanku ditanggungku jadi tegak, kekuatan diberi bagiku. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya. Ku aman dalam tangannya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih Tuhan, anugerah dan berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan terus menyertai kita semua
saat ini sampai selama-lamanya.